إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, kita sekarang berada di penghujung dari bulan Dzulqa'dah. Sebentar lagi kita akan bertemu dengan hari-hari yang penuh kemuliaan, hari-hari yang sangat agung, yang Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dalam surat Al-Fajr, wal fajr wa layalin ashar. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan demi fajar, demi waktu fajar, dan demi malam-malam yang 10. Allah subhanahu wa ta'ala baginya bersumpah dengan siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Sehingga bagi Allah subhanahu wa ta'ala boleh untuk bersumpah dengan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih yang berkaitan dengan makhluknya, yang makhluknya memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, orang-orang yang beriman, maka tidaklah boleh bersumpah kecuali atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Siapa yang hendak bersumpah, maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak, maka dia diam. Jamaah sekalian yang saya muliakan, maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan 10 malam, 10 hari yang dikatakan oleh para ulama seperti Al-Imam Abdullah bin Abbas, Al-Imam Ikrimah, Dhahhak, bahwasanya yang dimaksud dengan 10 malam ini adalah 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, menunjukkan 10 hari yang pertama dari bulan Dzulhijjah memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam," yakni ayyamil ashr. Tidak ada hari-hari yang amal saleh artinya ketika seorang beramal ikhlas, mengharap apa yang ada di sisi Allah dan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka amalan-amalan tersebut lebih dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari amalan apapun juga. Membaca surat Al-Fatihah ketika dibacanya di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah
maka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan apapun juga. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim, manusia-manusia yang telah ditarbiyah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengakar di hatinya keimanan dan cinta mereka terhadap amal saleh, dan mereka pun telah ada di benak mereka bahwasanya amal saleh yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka utarakan apa yang ada di hati mereka. Para sahabat berkata, walal jihadu fi sabilillah. Apakah amalan-amalan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah ini mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walal jihad fi sabilillah, bahkan mengalahkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang jihadnya bersama dengan Rasulullah, tentu yang jihadnya di dalamnya pengagungan terhadap kalimat la ilaha illallah. Maka ketika amal saleh dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada berjihad, bahkan jihadnya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Illa, kecuali yang level jihadnya level jihad yang paling tinggi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'. Ketika seorang berjihad dan jihadnya dia membawa semua hartanya, apa yang dia miliki dia bawa dalam berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pun mati syahid dalam jihad tersebut dan hartanya tidak kembali sedikit pun ke rumahnya, maka yang jihad demikian lebih afdal daripada amalan-amalan saleh yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Akan tapi apabila ketika seorang berjihad dengan jihadnya jihad yang syar'i, dengan jihad yang di dalamnya diagungkan kalimat la ilaha illallah, kemudian dia masih balik lagi ke rumahnya, maka amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, maka ini lebih afdal, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lafaz lain, a'zamu ajra, amal-amal saleh yang dilakukan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah lebih besar ganjarannya. Bayangkan 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang, anggaplah salat 2 rakaat duha jam 10 siang ia lakukan dengan bacaan yang paling ringan. Yang pertama surat Al-Kautsar, yang kedua surat Al-Ikhlas atau An-Nasr, idza jaa nasrullah. Tidak sampai 2 menit dia salam, tidak sampai 3 menit dia salam, maka amalannya dicintai oleh Allah, amalannya lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat lain, azka di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih suci. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, di antara 10 hari pertama yang memiliki keutamaan sisi Allah Subhanahu wa taala ada hari Arafah, yang Allah Subhanahu wa taala pun bersumpah dengan hari Arafah seperti yang ditafsirkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa syahidi wa mashhud, surat Al-Buruj ayat yang ketiga atau yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan yang disaksikan. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya hari yang disaksikan adalah hari Arafah. Hari Arafah adalah hari ketika kaum muslimin datang untuk menunaikan ibadah di wukuf Arafah, di padang Arafah. Kemudian mereka pun datang dengan kesusahan yang luar biasa, dengan menghabiskan dana yang besar, bahkan membutuhkan tenaga yang luar biasa, sehingga mereka datang
pada hari Arafah dalam kesusahan, dalam kepayahan, maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya di padang Arafah yang mereka berkumpul untuk menunaikan rukun yang paling besar dari rukun-rukun haji. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan satu keutamaan di hari Arafah. Ma min yaumin aktsara min an yu'tiqallahu fihi 'abdan minan nar. Tidak ada satu hari yang Allah Subhanahu wa taala lebih banyak untuk memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka min yaumi Arafah, dari hari Arafah. Wa innahu layadnu, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut mendekat. Tsumma yubahi bihimul malaikah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan terhadap malaikat-malaikatnya apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman di padang Arafah. Allah katakan ma arada haula, apa yang diinginkan oleh mereka di hari Arafah. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya yang luar biasa, sehingga iblis tidaklah pernah merasa hina kecuali di hari Arafah, dan kecuali ketika iblis melihat bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam perang Badar, maka pada saat itu iblis lebih hina, lebih merasa kecil. Adapun setelahnya yang paling merasa hina dan yang paling merasa kecil setiap tahunnya ketika iblis melihat rahmat Allah Subhanahu wa taala turun di hari Arafah. Sehingga hari Arafah ini Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya menganjurkan untuk orang-orang yang di luar padang Arafah untuk berpuasa dengan puasa Arafah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu. Saya berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya orang-orang yang berpuasa di hari Arafah, selain orang-orang yang menunaikan wukuf di Arafah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan akan datang. Dan di hari di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah pun ada hari yang sangat besar, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah yang Allah Subhanahu wa taala katakan yaumil hajjil akbar, hari haji yang besar, yang mana orang-orang yang menunaikan ibadah haji, mereka menunaikan rukun-rukun ibadah haji di hari tersebut. Dan orang-orang yang di luar ibadah haji, mereka pun mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertakbir, dengan melaksanakan salat Id, dan kemudian mulai menyembelih sesembelihan mereka dalam rangka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanggal 10 Dzulhijjah adalah puncak di antara hari-hari yang penuh keistimewaan, hari-hari yang kaum muslimin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna a'zamal ayyami 'indallahi yaumun nahr. Sesungguhnya hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala dari satu tahun ini adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik untuk kita senantiasa memanfaatkan hari-hari yang penuh kemuliaan ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama